Oke, ada topik baru tentang prinsip atau pedoman yang penting tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Bisakah terjadi dalam kenyataannya gitu? Misal Anda punya usaha, Anda bisa memilih usaha Anda yang maju atau orang lain maju. Dimana kalau misalnya Anda maju, ya ini dalam bidang yang sama ya, atau mungkin barang pengganti atau substitusi, mungkin nggak sama-sama benar, ya kan? Misalnya mobil sesama produsen bensin, mobil yang pakai bensin sama tiba-tiba ada substitusi, misalnya mobil listrik gitu kan, atau ya benda substitusi lain gitu loh. Jadi kan istilahnya karena kedatangan ini memakan kue yang lain kan, dirugikan nggak kira-kira? Jadi ada nggak itu prinsip kayak, oh saya diuntungkan, orang lain diuntungkan? Enggak, pasti ya berkurang. Ada yang naik penjualannya, ya ada yang turun penjualannya gitu. Bisa nggak kita pakai prinsip itu, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain? Kedua, contoh kedua, pekerjaan. Istilahnya siapa yang diuntungkan ketika kamu yang dapat pekerjaan itu, dan siapa yang dirugikan? Apakah orang lain yang nggak dapat pekerjaan itu? Dan sebaliknya, jika misalnya orang lain yang dapat, kamu nggak dapat, siapa yang diuntungkan? Dua-duanya. Apakah diuntungkan dua-duanya atau tidak dirugikan dua-duanya? Ya kenyataannya, coba aja kamu tanya aja sama yang menganggur ya, coba kamu tanya, kamu dirugikan atau diuntungkan gitu loh. Nah, ketiga, contoh misalnya soal jodoh nih, kamu mau dapat kriteria seperti ini, ternyata ada di sosok itu, mau cewek mau cowok gitu kan, ternyata orang lain yang dapat. Nah, kamu diuntungkan atau dirugikan gitu loh. Kalau kamu yang dapat, apakah orang lain ada yang nggak dirugikan? Boleh kita tes lagi gitu loh, kita tanya mana yang benar-benar tidak dirugikan kedua belah pihak, nggak ada yang dirugikan lah gitu loh. Sama misalnya satu contoh lagi nih, ada misalnya satu sekolah atau tempat kuliah favorit, mereka buka penerimaan calon siswa atau mahasiswa, mereka kan terbatas tiap tahun gitu kan. Nah, jika misalnya anak kamu terpilih, yang lihat yang ya yang lain ada yang tidak terpilih, kira-kira diuntungkan nggak yang nggak dipilih itu gitu loh. Bahkan ketika kamu misalnya jadi pertapa sekalipun ya, belum tentu loh kamu nggak merugikan orang lain, terus terang ya. Bisa aja kalau bisa kamu jadi pertapa yang ternama, yang banyak orang hormati, atau yang paling terkenal lah gitu loh. Bisa aja ada yang ingin menggantikan, mau menjadi yang paling dihormati, paling terkenal gitu kan.
Padahal kamu misalnya jadi pertapa kan nggak ada niat untuk merugikan siapapun gitu ya. Itu aja masih bisa ada yang dirugikan gitu loh. Jadi prinsip mana yang aku nggak dirugikan dan orang lain nggak dirugikan? Memangnya bisa gitu loh. Jadi menurut saya prinsip seperti itu sangat sulit dilakukan. Jadi mungkin ya harus disempurnakan lagi kali, karena dalam kenyataannya nggak ada yang sama-sama diuntungkan dari berbagai contoh di atas. Itu aja deh. Kalau mau sanggah boleh, saya justru seneng gitu kalau misalnya ada yang mau kasih tahu kamu salah, coba gimana caranya kamu bisa dapat kerja, orang lain juga bisa dapat kerja, nggak ada yang nggak dapat kerja sesuai yang mereka mau. Jadi kalau misalnya mereka mau jadi CEO semua gitu loh, gitu nggak ada CEO berarti, karena kan semuanya CEO sama statusnya, ya kan? Atau semuanya yang paling terkenal gitu. Kalau semua terkenal nggak ada yang terkenal dong, ya kan? Semuanya kaya, nggak ada lagi kaya dan nggak ada lagi miskin, karena sama semua. Jadi apakah bisa dipakai seperti itu? Kalau bisa, saya pengen kasih contoh caranya gimana, praktiknya gimana. Boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Justru saya pengen tahu gitu loh, caranya gimana. Saya masih belajar, jadi ya nggak masalah sih kalau salah-salah gini. Oke, sekian sampai di sini.